Ya, yang namanya tanah negara tetap ilegal, tetap dibatalkan apapun bentuknya, mulai dari sporadik, misalkan kampung-kampung, ketua kampung, kepala kampung. Maaf Pak, saya mau nyambung lagi sedikit. HP ini sejak tahun berapa keluarnya, dan juga kalau seandainya memang pihak perusahaan mempunyai izinnya tadi dari kementerian, apakah bisa kami masyarakat melihat secara transparansi istilah izin itu? Kalau seandainya itu bisa kami lihat, dia memakai SK nomor berapa? SK 744 ke tahun 96 atau SK 57 tahun 2018. Itu yang perlu kami lihat. Jadi kalau seandainya di dalam izin, kan tidak masalah Pak, itu pilapan juga. Tapi kalau seandainya tidak di dalam izin, kita harus melihat secara transparan. Mungkin bapak-bapak tidak pernah melihat apa benar ada izin WKS ini selama ini. Mungkin belum pernah melihat. Kami juga tidak pernah melihat. Hanya katanya, kami juga bisa mengatakan katanya. Nah, bisa kita melihat katakan katanya. Katanya ini nenek moyang kami dulu punya lahan ini secara adat. Ini katanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Sarip, tentunya di channel Bertani dan Beternak. Kebetulan ini kan ada pemangkunya orang KPHT ini, mungkin beliau bisa menjelaskan ke kelompok tani sama masyarakat yang di sini bahwa definisi hutan lindung ini seperti ini, boleh diapakan atau tidak boleh apakan, dan itu tanggung jawabnya diserahkan ke siapa gitu. Jadi tadi biar tidak dirambah lagi sampai kemana-mana gitu, biar KPHT menjelaskan ke kelompok tani. Walau tadi sementara nggak boleh tanam sawit seperti itu kan? Iya. Ada penjelasan tambahan, Pak? Ada resiko hukumnya, ada apanya kalau dia merambah ke situ. Rasa tidak perlu lagi kita ke situ, Pak. Ini kan sudah fokus ke yang kemitraan ini. Kalau jelas ini kawasan hutan ini, hutan produksi, masyarakat tidak bisa ngapain sebenarnya. Tapi karena ada untuk solusi untuk jangan terjadi konflik, makanya ada kemitraan seperti itu. Gitu, Pak. Jadi kalau untuk masyarakat masuk ke sini jelas dilarang. Selain di sini pun sebenarnya nggak boleh karena kawasan hutan kan. Itu masyarakat. Kalau perusahaan karena ada izinnya memang sudah ada izin. Hutan lindung itu. Hutan lindung, Pak. Hutan lindung. Oh, yang fungsi lindung. Yang saya minta dijelaskan itu hutan lindung. Untuk dijelaskan definisi hutan lindung. Ini Pak, ini bukan hutan lindung Pak. Ini namanya fungsi lindung gambut. Ya, ini kawasannya kawasan untuk produksi, bukan hutan lindung. Jadi fungsi lindung gambut ini keluar moratorium beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya WKS sudah menanam akasia di sini di beberapa kawasannya, tapi ada kebijakan dari kementerian bahwa ada yang fungsi lindung itu budidaya dan yang gambut, yang lindung. Jadi yang budidaya ini masih tetap diperbolehkan ditanam, yang lindung itu nanti setelah pemanenan tak boleh lagi ditanam akasia. Jadi fungsinya untuk lindung aja. Berarti tidak boleh dijamah lagi oleh siapapun, baik perusahaan maupun masyarakat, gitu kan? Harus dipertegas begitu Pak, biar nanti di bawah tidak ada konflik. Mungkin Pak, yang itu yang 172 itu Pak berarti tidak ada tanaman tuh. Nah, karena kalau memang masyarakat minta legalitas suratnya gimana Pak? Legalitas surat? Nggak ada surat Pak di kawasan itu. Surat dari mana? Bisa dia datang minta kan? Kita kan bisa kita jelaskan gitu kan? Ya, yang namanya tanah negara tetap ilegal, tetap dibatalkan apapun bentuknya, mulai dari sporadik, misalkan kampung-kampung, ketua kampung, kepala kampung. Maaf Pak, saya mau nyambung lagi sedikit. Kalau pihak perusahaan mengatakan atau pihak kehutanan itu mengatakan ini kan di dalam kawasan. Tapi bagi masyarakat, dia mengatakan ini lahan masyarakat karena dia membuka dari tahun 74, 80 dan sebagainya kan. Sedangkan HP ini sejak tahun berapa keluarnya, dan juga kalau seandainya memang pihak perusahaan mempunyai izinnya tadi dari kementerian, apakah bisa kami masyarakat melihat secara transparansi istilah izin itu? Kalau seandainya itu bisa kami lihat, dia memakai SK nomor berapa? SK 744 ke tahun 96 atau SK 57 tahun 2018. Itu yang perlu kami lihat. Kalau seandainya memang dia di dalam izin, dulu kan kita punya kesepakatan P83. Kenapa maka tidak P83 apa yang kita jalankan? Biar sama-sama enak. Itu deh. Kan itu kemauan masyarakat. Ini kan demi mesejahterakan masyarakat. Apakah pihak pemerintah istilah itu? Nah, itu sebenarnya Pak. Jadi kalau seandainya di dalam izin, kan tidak masalah Pak, itu P83. Tapi kalau seandainya tidak di dalam izin, kita harus melihat secara transparan. Mungkin bapak-bapak tidak pernah melihat apa benar ada izin WKS ini selama ini. Mungkin belum pernah melihat.
Kami juga tidak pernah melihat. Hanya katanya, kami juga bisa mengatakan katanya. Nah, bisa kita melihat katakan katanya. Katanya ini nenek moyang kami dulu punya lahan ini secara adat. Ini katanya kan. Nah, tapi ya memang kami betul, kami punya data-data. Nah, sekarang kami pihak perusahaan kami juga minta agar pihak perusahaan melihatkan kepada tim, bukan kepada kami saja, kepada tim, agar bisa dilihat secara transparansi izin yang tertulis dari kementerian beserta petanya di areal 623 hektar. Kalau seandainya dia memakai SK 57, SK 744 tahun 1996, itu arealnya cuma 78.240 hektar. Saya rasa mungkin belum sampai ke sini. Itu arealnya. Saya punya Pak SK-nya. Nah, kalau seandainya memakai SK 57 tahun 2018, katanya SK terbaru. Berarti dari 2002 sampai 2018, di mana SK-nya? Itu kita perlu tahu juga. Apakah dia mempunyai izin sebelum itu? Apa tidak? Itu pasal aku masyarakatnya mungkin yang bisa dibodohi. Mungkin memang betul-betul bodoh. Sah-sah saja Pak, dibodohi. Nah, tapi ya kita perlu juga dukungan-dukungan. Nah, makanya Pak, kami anggap Pak orang lemah, orang yang daif. Ibarat timun Pak melawan perusahaan duren kami timun Pak. Di atas kami luka, di bawah kami pecah. Kepada saya apalagi kami memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan disangka Pak duren itu tidak bisa pecah. Nah, itulah Pak, maka kami berharap kepada pihak-pihak ini tadi secara terbuka, secara istilah itu apa namanya? Yang betul lah istilah tadi. Baik, Secara Pak konsekuen Leman, lah maksud saya itu. ya saya udah paham maksud Ya. Pak Leman, nggak perlu diperpanjang. Iya. Itu yang saya maksud itu. Kira-kira sepintas ini Ah. Pak Kehutanan, Pak BKS bisa tidak menjelaskan apa yang beliau pertanyakan itu terhadap izin apapun sebutannya terhadap Soalnya masyarakat ini kan ingin tahu juga istilah tadi kan. Karena kita juga pernah ada Pak pertemuan Leman sebelumnya. lengkap datanya. Ada Pak, Data SK 7 apa tadi 744. ada Pak, tadi? ada Pak, ada. Boleh kita tinggalkan Pak kalau mau. Iya. Ah. Lah payah-payah masuk ke hutan begini tidak dibuka. 40 hektar kepada WKS. Berapa? 96. Kan ada perubahannya lagi tuh. Nah, sekarang kan yang dipakai yang mana? Kita kan baru tahu juga. Yang saya lihat itu yang tertancap di sini kan 744. Itu yang tertancap. Bukan gitu Pak Sulaiman. Ini kan SK-nya ini kan SK ini ada perubahan lagi. Iya. Memang ada penambahan lagi. Itu ada adendum lagi. Jadi kita tidak berpatok dengan SK awal. Tidak bisa begitu. Jadi Ini tahun berapa? 96. Dari 96 ke 2021 berapa kali kira-kira terjadi perubahan-perubahan ini Pak Kehutanan? Ada enggak? 4 kali. 4 kali lebih kurang. Wah, 4 kali Pak Leman. Yang terbaru tahun berapa? 2018 SK 57. Berapa hektar pengetahuan dari kehutanan? Kalau apanya kami belum ini juga Pak, cuman apa datanya ada SHP-nya, ada XP. Tanya. Bisa kita lihat. Ya, di posisi kita di tempat ini barangkali tidak bisa kita tunjukkan satu persatu. Tapi paling tidak semua harus mendengar bahwa SK yang diterbitkan Menteri Kehutanan tahun 96 telah 4 kali terjadi perubahan. Ya, dan terakhir tahun 2018. Berarti dia pakai SK 57 kan? 57 ya? Iya, betul. Kalau Nah, 57. Nah, artinya kalau udah berubah-ubah adendum seperti itu kan tentu ada perubahan juga terhadap luasan ya. Yang kecenderungannya biasanya bertambah ya. Oh, berkurang. berkurang Pak. Karena ada indikatif Pak. Berkurang. Berkurang. Jadi masuk Pak Leman barangkali. Ini Iya. barangkali ya. Iya, iya. Yang ini berkurang. Berkurang. Ini jadi pemilik masyarakat bukan milik negara Lagi, lagi kan seperti itu. iya. Karena Nah, pas untuk setiap membuktikan itu, saya rasa tidak mungkin kita lakukan di tempat ini. Mungkin perlu buka peta 5 biji, 6 biji ya baru gitu. Ya. Kan mohon dipahami seperti itu. Artinya kita tim, terutama tim akan fokus terhadap posisi yang dua ini. Satu posisi yang dikerjasamakan WKS selama ini yang sudah ada daftar nama kelompok yang dikerjasamakan, kita akan fokus ke situ dulu. Kemudian terhadap lahan yang
kawasan apa namanya gambut apa hutan lindung yang selama ini sudah ada petani yang berada di sana, yang kalau kita lihat secara administrasi berada di wilayah Dataran Pinang. Nah, tinggal lagi Pak Dataran Pinang tentu akan meng-cross-check atau melakukan pendataan siapa-siapa saja yang ada di sana. Jangan sampai nanti Datuk mengeluarkan surat sporadik macam tidak boleh, karena itu cacat hukum, tidak diperkenankan dalam hutan negara. Ya. Kami kan tahunya kalau ini hutan kawasan itu semenjak adanya pembuatan sertifikat itu, Pak. Sertifikat apa itu? Rona itu. Nah, disitulah Pak kami tahunya kalau itu hutan kawasan. Jadi sebelum itu masyarakat itu kalau yang namanya Sukardi itu sebelum saya pun mungkin sudah ada Pak. Karena iya orang itu yang ada di ujung tuh memang bekarat di sana dia Pak sudah. Tahun berapa itu Pak? Apanya Pak? Pak bilang tadi itu, Sukardi itu. 2008. Maaf Pak Kades motong, itu kan cukup untuk yang 14 hektar. Iya betul. Bukan yang di 18. Bukan, ini yang 14 hektar. Yang saya bicarakan yang 14 hektar. Sekitar 2 tahun yang lewat program ya. Iya, 2018. Iya, 3 tahun Pak. Disitulah mulai ketahuan. Iya, di situ Pak kami baru tahu. Itu hutan produksi. Karena orang BPN itu kan turun Pak, langsung. Itulah, Pak ini tidak bisa. Jadi warga mau bikin sertifikat. Iya. Itu yang saya bilang tadi kan. Jadi 15 hektar itu sudah megang sporadik ya? Kalau Sukardik sudah Pak. Iya, sudah. Tapi yang 14 hektar. Iya. Itu APL statusnya. AP juga. Saya pikir itu ya kembali ke Pak Sulaiman. Kalaupun Bapak punya dokumen yang lengkap yang meyakinkan, bisa saja negara digugat kalau memang WKS telah melangkahi kewenangan beliau. Tidak boleh mengambil lahan masyarakat karena mengangkangi keputusan Menteri Kehutanan. Tidak masalah, pengacara kan banyak. Iya, betul Pak, betul. Kan? Nah, itu. Tapi kalau langsung ke beliau-beliau ini, saya pikir hari ini juga waktu tidak ada. Kemudian beliau juga menjelaskan tidak kapasitas beliau, tapi ada kapasitas yang lebih tinggi lagi, di tingkat yang lebih tinggi lagi seperti itu. Cuma itu tadi Pak, kami minta nanti kalau seandainya ada pertemuan di forum, kami minta secara transparansi izin yang tertulis tadi kita lihat di apa Pak, di forum itu. Biar sama-sama tim yang melihatkan. Bisa memperlihatkan itu Pak. KPH. Kami memohon Pak itu sebenarnya. Supaya jangan ada timbul dugaan-dugaan yang istilah itu yang ada bagus kan? Terbuka artinya tidak dimiliki oleh pihak masyarakat. Tidak, kita sekedar melihat Pak. Melihat tahu. Berapa perubahannya. Tahun berapa? Nanti kalau penentuan titik koordinatnya lagi nanti batas-batasnya yang ada. Status yang lain tuh apa seperti apakah ada penjelasannya tuh? Iya. Jadi nanti kan di situ kan kita memakai ya peraturan kah yang kita pakai, apakah kemauan yang kita pakai? Kan ada nanti Pak. Kalau seandainya peraturan yang mana kita pakai? Kalau mau kemauan yang mana kita pakai? Itu nanti. Kita Pak semua mau ya nama masyarakat kecil itu tadi. Jadi Baik, kalau ada lagi mau beri tanggapan Pak terhadap ini? Ya. Ini yang Pak Samsi. Iya Pak Samsi apa saya? Oh, iya. Saya punya izin itu. Yang punya izin saya yang buka Pak. Masih banyak orang-orang yang hidup di dalam kampung ini yang buka inilah. Pada tahun 74 Sampai itu. ke sana tuh kami buka. Cuma oleh karena manis dia WKS Pak dulu sama kami Pak Atiang. Itu sama dia Ruja. Dapat bantuan sebelumnya, apa ya? Sebelumnya ada koperasi, ada SCIR. Memang SCIR ada Pak. Bantuan kambing ada itu Pak. Karena berdosin ada. Saya tidak membohong, saya orang tua Pak. Cuma manis cerita yang tidak Pak terungkap pada masyarakat. Itu Pak. Dapat pertama 60.000, kedua 90.000, ketiga 195.000. Maka masyarakat saya ini rasanya kecewa Pak. Saya pembuka lahan. Saya dari tahun 80 membuka lahan di Persepuluh sampai berlanjut. Saya inilah pembukanya. Pembuka lahan sama masyarakat ramai Pak. Ini bukan untuk saya Pak. Kalau saya sekarang tidak akan mengambil lahan ini, tapi oleh karena masyarakat yang saya maksudkan.
Nama Pak Dadius bukan baru kenal Pak. Dari tahun 2000 saya jadi spam hot menuju ke sana. Pernah saya jadi spam hot Pak. Tahun 2000. 1 tahun saya jadi spam hot. Tapi saya kan tidak ada apa-apa. Saya baik-baik saja kan. Saya tidak pernah daripada baik begini. Saya ini juga tidak pernah mengurus saya. Keserahkan sama adik saya karena saya sudah tua. Itu Pak. Saya tidak mengurus. Nah, inilah uruslah karena untuk anak itu kita mudah-mudahan dapat. Nah, setelah ini digusur Pak. Jadi, kami pengharapan kami sebagai orang tua yang dirugikan masyarakat dan semua pemerintah. Itu pengharapan saya karena digusur tanpa izin kami. Walaupun ini maaf Pak, walaupun saya tidak dapat lahan tapi gusuran yang dibayar. Itu jalan yang digantikan. Kalau perjanjian sama Pak Dadius, Bapak Jaki dulu baguskan jalan. Ada nggak dia? Ah itu penimbunan jalan kami sampai sana. Ah, itu yang saya harapkan. Saya tidak anu Pak, saya sebagai orang tua. Ini tidak bulan puasa. Jalan sudah. Sekarang ini diputus jalan lagi. Jadi nampak betul masyarakat di Musil berusaha. Nah itu nampak betul Pak. Kalau nampaknya di dalam situasi lahan ini nampak betul Pak masyarakat di musuh oleh perusahaan. Maksud aku janganlah. Karena Pak Dadius menganggap aku bapak Pak. Nah, bersyukur-syukur dengan aku menganggap aku yang belum bapak. bisa. Tapi Pak Dadius, kenapa mak memutus jalan? Karena untuk hari-hari masyarakat lewat ke padang rumput. Maksud aku janganlah. Bagaimana nasib masyarakat? Bawa sawit, bawa apa Jalan segala sudah macam. putus ya. Ah itu maksud saya. Nah, setelah dimitrakan oleh 5 orang, Talib, Yuno, Rusnadi, si Anu kan si apa tuh, si Hadi, Ipin. Maka setelah kami dibuang, maka kami ini orang awal Pak. Saya yang paling buka awal lahan ini. Tapi saya serahkan kepada Rusnadi sama Dato. Dato ini yang masih ada itu Hardiansyah. Saya bukan Pak ya. Nah ini dia Pak. Itu yang sebenarnya saya serahkan. Saya tidak berbohong, sedikit pun tidak berbohong saya. Nah, itu Pak. Ya, jadi itulah Pak yang harus saya sampaikan. Itulah pengharapan kami masyarakat dibantu atas sama pemerintah. Jangan sampai masyarakat ini nanti mencuri, merampok. Nanti kan Bapak polisi juga yang sibuk nanti mengurusnya. Nanti pinang udah ada begawari curi masyarakat. Nah nanti Bapak juga yang sibuk. Nah itu Pak lurah dari sibuk juga. Ini masyarakat Tanjung Pasir mencurian. Nah itu udah susah. Karena lahan dibagikan. Kalau dibagikan, berarti masyarakat alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah merestui kepada kita. Diberikan kepada masyarakat sebagian. Walaupun tidak banyak, tapi masyarakat harus dapat. Nah itu pendapat saya. Ya, terima kasih Pak Samsul ya. Samsi. Pak Samsi, terima kasih Pak. Apa namanya? Ya perlu saya sampaikan di sini memang banyak peristiwa dan kejadian yang antara apa yang dibaca oleh masyarakat dengan yang dikeluarkan peraturan oleh pemerintah. Jadi memang ada yang tumpang tindih, ada yang masyarakat lebih dulu ada di situ tapi tahu peraturan muncul dan lain sebagainya. Itu kan selalu kadang-kadang ketemu yang seperti itu. Tapi pada prinsipnya kita pemerintah daerah terutama berharap agar masyarakat ini semua dapat kita rangkul. Masyarakat dapat kita libatkan di dalam kegiatan DKS seperti ini. Tinggal lagi apa langkah, apa jalan keluar, tinggal serahkanlah nanti kepada Bupati bersama timnya untuk membuat kajian, membuat rumusan seperti apa masyarakat akan dilibatkan di sana. Tapi yang namanya tanah negara ya tetap tanah negara misalnya kan. Yang namanya tanah masyarakat tetap menjadi hak masyarakat. Nah kalau tanah negara seperti apa terhadap bagian bagi masyarakat, tetap masyarakat diakomodir. Tetap seperti itu. Terima kasih ya Pak ya. Sekiranya saya mau Pak. Kemarin kami masyarakat maka saya arahkan kerja ini Pak. Karena ada surat dari Rusnadi, dari Kepala Desa, bahwa masyarakat tidaklah ada hubungan sama PTWKS. Itu ada di situ. Bukan Bapak buka itu, ada penampak dari itu. Tidak lagi hubungan sama PTWKS. Maka masyarakat berapa bekerja. Maka kami itu kalau masyarakat izin Pak. Panoh sama sama sedikit saya luruskan ya.
Yang pertama menjawab tentang pertanyaan Pak Samsi tadi, yang masalah memitrakan tadi orang 5, Pak. Kami di sini tidak memitrakan, tapi menindaklanjuti, Pak ya. Menindaklanjuti yang lama. Kemitraan kita kan sudah tahun 2000 ya. 2002 sampai tahun berapa itu sudah berlanjut mitra. Jadi kita hanya melanjutkan ke pengurusannya. Itu perlu tahu Tindo ya. Yang kedua masalah pemutusan katanya tadi saya sama Pak Hardiansyah mengizinkan ya, tidak begitu. Kita didatangi, mohon dicabut izin kemitraan. Ya pada waktu itu saya yang memitrakan dan limpahkan ke Pak Samsul. Ya yang namanya masyarakat mau tidak, tapi kita tidak satu desa. Kita ada 3 nih. Dataran Pinang, Tanjung Pasir, Betara Kiri. Nah jadi ini kita nih bukan apa nih meluruskan oleh karena nama kita terbawa di sini Pak. Jangan sampai masyarakat juga salah tanggap ataupun tidak mengerti gitu. Nah biar sama-sama mengerti, jangan sampai jadi salah paham. Jadi biar paham yang sebenarnya inilah yang kejadian yang sebenarnya. Nah jadi tidak begitu kejadian yang sebenarnya itu. Memang kita teken, memang kita akui teken untuk tidak memitrakan lagi ya. Tapi kan lurah dengan Dataran Pinang itu ada 2 desa lagi Pak. Ada 2 desa lagi. Ini kan hanya satu pihak. Sementara yang 2 pihak tidak mau gitu. Ya kita pun sudah tahu juga bahwa lahan ini memang lahan areal WKS. Bukan areal WKS ataupun kehutanan. Di sini ada ketentuan hukumnya. Bahwa memang ada ketentuan hukumnya tidak bisa digarap ya. Tidak mungkin kita teruskan begitu yang sudah berlalu tekennya. Kalau yang bisa dilanjutkan kan. Kalau tidak ya apa boleh buat. Kan begitu. Pertanyaan kami sedikit Pak. Kira-kira tikin yang Polisa itu dipakai apa tidak? Nah, dipakai apa tidak? Yang dibuat oleh Polisa dipakai apa tidak Polisa? Kalau tidak pakai kami senang hati Pak. Tidak pakai Polisa. Di situ Pak, beda Pak ya izin sama kan kalau terkata bahasa Pak Samsi tadi kami mengizinkan menggarap kan? Kami tidak mengizinkan menggarap, cuma kan permintaan masyarakat. Dibatalkan mitra, dicabut kemitraan yang tahun 2002 itu dicabut. Ya kita cabut. Sifatnya mengetahui ya. Ya, sesudah itu Pak, kita rapat kembali di kantor camat. Rapat lagi kelompok tani di kantor camat, berita acara ada. Situ terbentuk lagi beberapa itu terbentuk lagi. Nah, itu sementara dulu. Itu jelaskan. Jadi begini Pak. Maaf Pak saya Bang. Itu Pak, itu sudah. Oke lah kata Polisa. Berarti kami percaya saja Polisa. Karena Polisa kami mencalon sampai bupati Pak. Saya ini berjuang membantu bupati. Saya bersungguh membantu bupati Tanjung Pasir. Manang bupati Tanjung Pasir. Saya wajib saya nantikan Pak Bupati. Baik Pak Sleman terakhir ya. Saya minta nih jangan kita perpanjang perdebatan di sini karena bukan forum perdebatan. Kita turun mau lihat. Betul. Oke Pak. Silakan terakhir apa kira-kira? Begini Pak. Kita kan begini. Kemarin begitu ada apa namanya dari Rosnadi juga itu menyerahkan lahan kepada yang berhak memilikinya berdasarkan surat-suratnya. Nah, jadi kita kan di situ sudah kita dapat melihat siapa yang berhak di situ kan, baik nama atau ardes tadi kan. Nah, itu kemudian di situ yang namanya kelompok Pak itu katanya yang lama. Nah, sekarang kan yang baru. Kalau yang lama ketua tuh Pak tidak selama-lamanya jadi ketua, minimal 5 tahun di dalam anggaran dasar. Kalau selama-lamanya itu Pak sama dengan Pak Soeharto. Itu Pak Soeharto kan bisa diturunkan orang. Jadi kita ini kan istilah tuh kalau yang lama kalau diturunkan atau mengundurkan diri atau berhenti sampai waktunya, berarti dia setidak-tidaknya jadi anggota, jadi masyarakat lah. Tentu ada pengganti. Kemudian pengganti ini tadi kalau seandainya yang ketua ini bermasalah atau meninggal dunia ataupun mengundurkan sendiri, itu kan baru diganti di dalam anggaran dasar. Kita berbicara dari anggaran dasar, bukan bercerita sekadar cerita baik. Nah, kemudian saya juga sendiri kalau seandainya memang saya ini tidak sesuai dengan kepengurusan, tidak mengurus ataupun sampai waktunya, saya bersedia dia juga diganti. Karena ada jangka waktu Pak. Macam orang nanti kan mungkin ada jangka waktu. Sampai sudah berapa daur kan. Tidak mungkin Rusnadi sampai sekarang jadi ketua kelompok. Dan kedua kan si Samsul Bahri juga seperti itu. Bahkan Samsul Bahri sendiri mengundurkan diri. Nah, jadi setidak-tidaknya di situ ada kekosongan kepengurusan. Maka kita ajaklah di situ oleh Pak Samsi bagi kelompok-kelompok yang masih aktif di dalam kelompok itu untuk memilih kepengurusan yang baru. Nah, maka timbullah ketua yang baru Pak. Ya. Baik, saya pikir sudah paham ya maksud Pak Leman. Baik Bapak-Bapak, saya pikir ini udah zuhur Pak ya. Kita juga mau sholat zuhur, ini juga puasa. Kita menghormati bulan suci Ramadan ini. Nanti kalau
saya teruskan nanti berdebat sana, berdebat sini, batal puasa gitu kan. Ya, buko kita di sini nanti kan. Jadi nanti Pak, ini kita ada pertemuan lagi nanti ya di forum ya? Ada, nanti saya usahakan Pak Wabub lah nanti yang akan memimpin. Dan kita buat keputusan terakhir lah Pak Leman. Ya, kita kalau bisa Pak, yang saya minta tadi kalau tak Pak Wabub, Bupati sekalian Pak yang boleh, memimpin. nanti kita coba Pak Bupati, Pak Wabub yang memimpin. Mudah-mudahan sudah ada keputusan dari pemerintah daerah. Ya, kami Pak juga Pak, kami temui juga Pak Bupati. Baik, Bapak, ada Ibu ya, Ibu yang kami hormati. Kita sudah lihat peta nih sementara selama ini memang kita rapat di kabupaten tidak pernah tahu nih mana posisi mana. Nah, sekarang kita udah tahu. Saya pikir 623 itu betul-betul bulat semuanya ditanam BKS, ternyata tidak. Masih tersisa 172 hektar. Nah, termasuk kelompok tani yang ada di dalam kerjasama tadi sudah juga dipaparkan. Kemudian ada juga moratorium terhadap lahan. Nah, jadi banyak ilmu atau pengetahuan yang kita dapat pada siang hari ini. Nah, kami mencoba supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan sebelum Lebaran ini sudah ada keputusan resmi dari pemerintah daerah terhadap kerjasama yang telah dibuat oleh WKS dengan masyarakat yang ada di sini, termasuk lahan 172 hektar itu seperti apa jalan keluarnya untuk pengelolaan oleh masyarakat. Saya pikir seperti itu. Nah, kepada Pak Sulaiman, kalau punya data, punya dokumen terhadap apa yang dilakukan oleh WKS dan negara terhadap lahan ini, silakan gugat Pak. Cari pengacara, gugat bahwa ini lahan rakyat, kenapa WKS menanami, kan seperti itu. Mudah-mudahan Pak Sulaiman memiliki data yang lengkap dan bisa digugat pemerintah daerah terhadap apa yang telah dikelola seperti ini. Barangkali itu ya, Bapak tim. Terakhir mungkin ada tambahan dari tim lah. Tadi cukup? Pak Camat? Cukup? Pak Camat dari Ardi yang baik. Sama nih puas. Oh puas ya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.